Hari ini 23 April 2025, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Apakah XAUSD menarik? Tentu menarik. Kenapa saya bilang tentu menarik? Karena sellernya strong. Ini baru kita ngomong seller strong tuh seperti ini teman-teman. Ya, jadi dia bisa nahan pergerakan walaupun dia tembus 3.500, tapi closingannya bisa di 3381. Artinya berapa besar turunnya kalian hitung sendiri. Ya, berapa ribu penurunannya dalam satu hari itu kalian hitung sendiri. Dan ini adalah salah satu penggambaran yang menarik. Kenapa saya bilang penggambaran yang menarik? Artinya sellernya sudah kuat. Dan nampaknya 3.500 itu adalah titiknya. Titik orang-orang juga berpikiran bahwa ini kayaknya area sell yang terbaik. Dan sekarang kalau saya ganti this one to garis, kalian bisa ngeliat ada perlambatan within this one 3326, which is ini nanti kalian akan juga kelihatan kok kalau misalnya kita ngomonginnya di dalam time frame lebih rendah. So 3326 akan menjadi salah satu level yang menarik menurut saya untuk kita pertimbangkan dalam tradingnya. Kenapa? Karena ini level below-nya. Ya, untuk this one untuk kalian nggak perlu lah lihat-lihat ke 3424 karena cukup jauh ya. Kecuali nanti tiba-tiba dia bullish strong baru. Untuk sekarang we just need to focus on 3326 aja. Di sini kondisinya seperti apa? Apakah ada sellernya? Apakah sudah berubah bearish? Jawabannya belum berubah bearish, tapi sellernya sudah ada. Ini kalian lihat sekali dan ini adalah penurunan yang signifikan ya, 2 candlestick. Sama seperti di sini 2 candlestick, which is kalau misalnya dia berjalan sampai 3 hari maka potensial dia close-nya akan selalu merah. Satu doji close-nya bearish. Di sini misalnya ini drop, dibalas drop sekali, nextnya drop. Ya, kalau misalnya dibalas langsung hijau dia jarang. Tapi kalau misalnya 2 kali potensial untuk makin turunnya terbuka lebar. 2 kali potensial turunnya terbuka lebar. 2 kali potensial turunnya terbuka lebar, 2 kali potensial turunnya terbuka lebar, terus menerus seperti itu. Di sini 2 kali potensial turunnya terbuka lebar. Artinya apa teman-teman? Artinya bisa nggak hari ini dia close-nya adalah bearish? Jawabannya bisa. Bisa nggak hari ini dia nge-sweep 3326? Jawabannya bisa. Ya, selalu bisa. Tapi ingat, namanya trading kita bisa dua arah dan kita ingat bahwa fokus utamanya menjadi buyer. Ya, fokus utama menjadi buyer. Sekarang yang memberikan kita kemudahan apa? Yang memberikan kita kemudahan adalah ternyata sellernya sudah masuk. Jadi kita sekarang bisa lebih nyaman lagi untuk buy dan sell. Apalagi zonanya sangat amat lebar. Sekarang saya akan balik ke Wanda saya akan ngomong di H4. H4 saya akan ngomongnya di naked chart. Within this naked chart kalian bisa perhatikan ini strong bullish, top langsung dihajar dari jam 12 siang. 12, 16, 20 jam 12 malam, baru jam 4 pagi dan sekarang di jam 8 pagi sampai sekarang di jam 10. Nanti kan next candlestick-nya jam 12. Kalian bisa ngeliat ini penurunan terus menerus walaupun dia ninggalin yang namanya tails ya, which is artinya ada dorongan lagi. Misalnya di sini dia turun sampai lowest-nya 3372. Tapi dia close-nya di 3393. Artinya apa? Kalian tetap bisa buy sell. Itu sih logika dasarnya. Tapi untuk kita sekarang lihat adalah dia perlu untuk break level ini. Level berapa ini teman-teman sekalian? Jawabannya benar, 3326 tadi, 3326 sampai 3320. If dia berhasil nge-sweep habis that level, so the next stop will be this very value gap dan ada area order block di bawahnya yang nahan. Jadi bisa drop lebih dalam lagi sampai 322-an. Jadi 3.2 sekian. Kan sekarang 3.3. Oke. Jadi is it gonna be penurunan signifikan? Yes, absolutely menurut saya. Nah, kita ngomonginnya di H1, tempat kita akan menjalankan tradingnya kita. Beberapa level akan saya hapus. Ya, ini ada gap kebentuk, lalu dia tutup dan saat ini dia drop kembali. Beberapa level di sebelah kirinya saya akan hapus dulu. Ya, yang di atas nggak perlu diperhatikan. Ya, kita perhatikan adalah level-level yang saat ini sudah atau akan dia makan. Pertama, level yang perlu kita perhatikan adalah this one dulu, kita jadikan garis. This is the lowest level yang dia pernah hit. Closingannya ya, walaupun dia ada volatility sampai bawah, tapi closingan terakhirnya within this one. Itu satu. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini drop gap, baru dia bullish kembali, dia retest nggak berhasil break, which is it's actually a good places. Ya, it's actually a good places yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk entry buy position. Itu satu. Yang kedua di mana? Kalau misalnya kita ngomongin between this level, ada dua level di sini. Base yang ketahan. Ini kan ada sebelumnya bullish impulse, nahan base, baru dia impulse terus naik. So there's actually a minor base, which is sebenarnya minor base ini sudah dimakan dari candlestick sebelah kanan ini. Tapi nggak apa-apa, kita marking. Dan yang terakhir adalah this level. Ya, this level. So, kalau misalnya kita akan gambarkan
ini ada di 33333. So below-nya adalah 33331. Tapi saya ambil sampai paling bawahnya aja. Saya ambil sampai sini aja, berarti 3328 sampai 3330. Saya ambil langsung ininya aja, kayak seperti biasa. 3330. Nah, so this is the first one. Ini saya akan ambil semuanya, kita turunkan lagi ke bawah. Aduh, ininya nggak kedapat ya. Nah, ini 1, 2, 3 turun ke bawah. Nah, kalau misalnya di bawah sini ada di 3318, 3315. Jadi saya paskan lagi levelnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah di mana tadi 3326? Ya kan sebenarnya kalian cuma bisa ngeliat 3326 itu kalau misalnya patokan utama kalian adalah di zona atau di level H4 dan daily. Kelihatannya baru di sana. Tapi kalau di sini kan tadi kita sudah ubah ya, this one menjadi garis. Dan kita ngeliat ini adalah penahanan terakhirnya sebelum dia drop. Jadi sebenarnya kita bisa lebarin aja teman-teman, which is 3330, 3328 dan 3326, which is below-nya sampai 3324. Ya, jadi it's actually possible. Kenapa possible kita turunkan seperti itu? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena potensial dia membentuk volatility itu terbuka lebar. Jadi 3326, 3324 kayak gini. Nah, sekarang 3330, 3328 ini saya akan ganti warnanya jadi merah. Kenapa? Karena dia adalah area scalping. So this is scalping zone, dan 3326, 3324 ini akan menjadi area buy high risk. Jadi di mana area buy high risk terdekat saya? Jawabannya sederhana, 3326, 3324 selama H1-nya tidak di breakout. Selama 3326 nggak di breakout di H1. 3318, 3315 selama 3318-nya nggak di breakout di H1. Itu adalah dua zona saya untuk buy high risk. Sedangkan untuk buy medium risk-nya saya ini saya kecilkan 3292 sama 3290. Simple. Ya, karena apa? Karena seandainya dia berhasil break habis ke bawah sini, tentu akan lanjut drop signifikan. Jadi hanya ini aja penggambarannya. Now kita ngomongin area sell. Ada nggak sih sebenarnya area sell? Jawabannya ada teman-teman. Ini saya ganti garis. This one saya marking, also this one saya marking. So there's two level yang saya marking untuk area sell high risk-nya. Dimana sell high risk ini ya sebenarnya agak-agak jauh banget sih. Ini saya ambil lagi biar nggak repot. Nah, so this is the first one. Ya, this is the first one. Teman-teman bisa perhatikan. Aduh, keambilnya cuma yang bawah doang. Nah, jadi 3378, 3379 sih sebenarnya. Saya buatkan yang baru aja. Nggak usah ditarik-tarik dari tempatnya kayak gitu. So this is the level 3380 sampai 3378. Ya, jadi ini adalah sell pertama, sell high risk pertama, dan sell high risk kedua nanti ada di base yang atasnya lagi, yang dia nahan dan tidak berhasil breakout. Ini kalau saya turunkan, saya akan ubah jadi garis. So this one will be on 3402, 3400. Jadi at least masukannya adalah ke 3400-an lagi untuk nextnya. Jauh nggak teman-teman? Sangat amat jauh, karena memang penurunannya signifikan banget. Ya. Jadi ini adalah gambarannya untuk high risk-nya saya dan level-level yang penting menurut saya untuk diperhatikan. Oke, sekarang saya akan turunkan ke M15, which is level dimana kita akan melihat yang jauh lebih signifikan. Di M15 teman-teman bisa ngeliatnya di sini ya, kenceng banget. Ini turun, dan saat ini ketahan, which is bisa dimanfaatkan untuk nge-buy. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa bisa dimanfaatkan untuk nge-buy. Tapi untuk scalping, ingat yang warna merah itu artinya buat scalpingan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin untuk higher levelnya, kalian bisa ngeliat di sini dia up, drop di sini lumayan nahan, baru akhirnya break bawah. So di sini sebenarnya ada SBR atau support become resistant, yang sebelumnya dia support, yang akhirnya dia di breakout. So kita bisa patok juga that level itu ada di 3360, which is jauh banget teman-teman. Sekali lagi saya bilang benar-benar jauh banget karena penurunan ini sangat amat signifikan. Tapi at least kita bisa patok dulu sebagai area entry 3360. Saya akan patok 3360 sampai ke 3362. Dan ini akan saya ubah warnanya menjadi merah karena masuknya scalping. Udah. Begini saja. So, kembali ke H1, saya akan ulangin kepada teman-teman. Area sell high risk 3378, 3380, 3400, 3402 selama 3378 dan 3400 tidak di breakout di H1.
Untuk sell scalping 3362, 3360, kenapa naruhnya di sana? Tadi teman-teman sudah ngeliat areanya adalah area SBR. Untuk below levelnya ada di 3330, 3328. Ini adalah buy scalping. 3326, 3324 dan 3318, 3315 adalah dua zona buy hari saya selama 26 dan 18 tidak di breakout dia 1. Dan 3292, 3290 ini adalah level untuk buy medium risk-nya saya. Untuk teman-teman yang mikir tentang scalping within this mapping itu really simple. Manfaatkannya di dalam lower time frame zone, jadi kalian konfirmasi di M1, M5, M15. 5-10 pips untuk profitnya hitung sebagai profit karena scalpingan saja, jadi fokus on the lower time frame. Dikasih 30 pips lebih semisal kalian nge-buy atau semisal kalian sell, tiba-tiba dia langsung terbang atau misalnya tiba-tiba dia langsung drop signifikan 30-40 pips, hitung sebagai bonusan. Dan selalu pastikan kalian mengkonfirmasinya di dalam lower time frame. Begitu. Dan untuk sekarang, ya, only within this one, teman-teman GrowCow nothing to be worry about karena mapping ini selalu akan saya share kepada kalian secara gratis di dalam grup GrowCow. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali video ini di YouTube saya. Thank you.